Praktek hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran untuk materi yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Sebelum lebih jauh kita membahas materi kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersama-sama akan belajar tentang praktek hak asasi manusia. Berkati supaya semua kegiatan yang ada berjalan dengan baik dan kami mendapat manfaat melalui pembelajaran ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh UUD 45 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Laporan tahunan tentang praktik hak asasi manusia tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menyatakan 1. Kebebasan dasar telah berkembang sejak 1999 dan sepanjang tahun ini pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam memajukan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi, termasuk sidang peradilan terbuka dan putusan hukum terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei 2007 di Alas Tlogo. Yang kedua, beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan korupsi, pengakuan dan penerimaan Presiden Yudhoyono terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bahwa aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 dan harus menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia. Yang ketiga, Mahkamah Agung memperkuat putusan hukuman 20 tahun penjara terhadap Polikarpus Budihari Priyanto atas pembunuhan Munir Said Talib pada tahun 2004. Upaya mewujudkan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja. Laporan di atas jelas menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Nah, kalian diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebenarnya ini pertanyaan diskusi, tapi karena kita ada dalam pembelajaran daring, maka kalian silahkan bisa menjawab dalam form yang telah disiapkan. Kalian bisa skip dulu
video ini untuk menjawab atau membaca pertanyaan yang ada dan kemudian menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang hak asasi manusia. Ketika Undang-Undang Dasar tahun 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas di dalam UUD 1945. Masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno dimulai dengan pertumpahan darah. Ratusan ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim bahwa lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Pertumpahan darah di masa Orde Baru berlanjut terus hingga terjadinya Petrus atau penembakan misterius pada sekitar tahun 82 sampai tahun 1984. Sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati juga tanpa proses peradilan yang jelas. Penangkapan, penghilangan orang, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, berbagai pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia terus terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru. Kontrol terhadap pers yang terjadi sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, khususnya surat kabar dan majalah, izin terbitnya dicabut. Tercatat Harian Indonesia Raya yang sempat terbit kembali pada awal Orde Baru, Pedoman, Sinar Harapan, Kompas, majalah Express, majalah Tempo ditutup selama beberapa hari atau bahkan selama-lamanya. Masyarakat banyak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Berbagai bidang kegiatan ekonomi juga dikuasai oleh keluarga penguasa, sehingga kemudian terjadilah gerakan reformasi yang dirintis oleh para mahasiswa, pemuda, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1997 sampai 1998. Di masa Orde Baru, di masa Orde Reformasi, pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia pun masih terjadi. Hal itu antara lain telah disebutkan dalam pembahasan pertama. Berbagai kasus pelanggaran HAM terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia sudah memasuki era reformasi. Rakyat seperti tidak berdaya menghadapi mereka yang berkuasa dan memiliki banyak uang, tetapi menindas dan menyengsarakan hidup sesamanya. Hingga kini, penanganan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM belum tuntas. Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa praktek hak asasi manusia di negara kita memang masih jauh dari yang kita harapkan. Pemerintah belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga berbagai pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi. Apabila di masa perjanjian lama Allah memerintahkan Musa mendirikan kota-kota perlindungan, sehingga orang yang tidak bersalah dapat hidup dengan aman, maka di Indonesia hal itu masih jauh dari kenyataan. Banyak orang yang belum dapat menikmati hidup yang aman dengan jaminan pemerintah atas hak-hak asasi manusia. Silakan kalian membuat slogan ajakan bagi sesama remaja untuk bisa mewujudkan hak asasi manusia. Kalian bisa menulisnya di form yang telah disiapkan. Kota perlindungan dalam Kitab Perjanjian Lama. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana-sini konsep-konsep yang menunjuk pada hak asasi manusia. Dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 6 kota. 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timurnya. Adapun kota-kota dimaksud adalah
Di sebelah barat ada Kades, Sikem, dan Hebron. Di sebelah timur ada Golan, Ramon, di Gilead, dan Beser. Nah, di dalam perjanjian baru, konsep tentang kota perlindungan itu juga diambil alih oleh gereja Kristen dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan. Pada tahun 511 dalam konsili Orleans di hadapan Raja Clovis I, setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja, dalam gedung-gedung lain milik gereja atau di rumah uskup. Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh pencuri, membunuh, atau berzina. Begitu juga budak yang melarikan diri akan diberikan perlindungan, namun ia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah di atas Alkitab bahwa ia tidak akan bertindak kejam. Pemahaman tentang kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 9-34 menjamin perlakuan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Sebagai contoh, kasus nenek Minah yang mencuri 3 butir kakao yang dilaporkan sebagai berikut. Nenek Minah 35 tahun tak pernah menyangka bahwa perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu ia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, dalam pengadilan ini hakim menangis ketika memutuskan hukuman yang harus diterima oleh nenek Minah. Mengapa sang hakim menangis? Tampaknya ia terharu. Mengapa seorang nenek tua seperti Minah harus diajukan ke pengadilan karena mencuri buah kakao? Jelas ia ingin menanam kakao itu. Mungkin ia ingin bangkit dari kemiskinannya. Tindakan nenek Minah memang melanggar hukum, tetapi ia melakukan karena kemiskinan dan bukan karena ketamakan atau profesi sebagai pencuri. Hak asasi manusia memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang, apapun juga jenis kelamin, warna kulit, agama, dan keyakinan, usia, kondisi fisik dan mental, dan lain-lain. Mewujudkan HAM. Sebagai remaja Kristen, apa yang dapat kamu lakukan secara sederhana dalam rangka turut serta mewujudkan hak asasi manusia? Silakan kamu menuliskannya dalam form yang telah disiapkan. Oke, hanya itu materi yang kita bisa pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Puji Tuhan.